Di Desa Banjarmulia, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdiri sebuah saksi bisu kejayaan masa lalu. Pabrik Gula Sumber Harjo, peninggalan masa kolonial Belanda yang masih menyimpan banyak cerita bersejarah. Meski kini tak lagi beroperasi, pabrik ini pernah menjadi tulang punggung ekonomi Pemalang, membawa kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya. Mari kita telusuri sejarah dan jejak perjalanan panjang pabrik Gula Sumber Harjo. Pabrik Gula Sumber Harjo dibangun oleh perusahaan Belanda, Nederlandse Handelsmaatschappij. Perusahaan ini merupakan perusahaan perdagangan dan keuangan Belanda yang didirikan pada tahun 1824 di Den Haag oleh Raja William I, untuk mempromosikan dan mengembangkan perdagangan, pengiriman barang, dan pertanian dalam lingkup internasional. NHM ini juga menjadi penerus dari perusahaan VOC yang sudah bangkrut di tahun 1799. Di Nusantara sendiri, selain kantor cabang utama, NHM memiliki kantor cabang lain di Jakarta, Palembang, Medan, dan Semarang. NHM juga memiliki lebih dari 17 pabrik gula, termasuk di dalamnya pabrik Gula Sumber Harjo. NHM membangun pabrik Gula Sumber Harjo pada tahun 1908 dengan investasi sebesar 3 juta gulden. Pembangunan pabrik ini tak jauh dari keberadaan Sungai Rambut, yang direklamasi untuk mendukung irigasi lahan tebu di sekitar pabrik. Setelah 4 tahun pembangunan, pada tahun 1912, pabrik mulai berproduksi. Sejak berdirinya hingga tahun 1920-an, pabrik Gula Sumber Harjo terus berkembang, hingga dapat mencatatkan surplus produksi yang signifikan. Bahkan saat krisis ekonomi dunia melanda pada tahun 1930-an, pabrik ini terus beroperasi ketika banyak pabrik gula lain di Jawa terpaksa tutup. Namun, nasib pabrik ini berubah drastis saat Jepang menduduki Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, pabrik Gula Sumber Harjo dialihfungsikan menjadi pabrik semen. Hal ini banyak dialami pula oleh pabrik-pabrik yang ada di Nusantara, yang mana pabrik dialihkan menjadi pabrik pemasok kebutuhan perang Jepang. Pengelolaan pabrik Sumber Harjo dipimpin oleh Hayashi, perwakilan dari pemerintah Jepang. Meskipun demikian, tidak lama setelahnya, pabrik kembali dikuasai oleh Belanda setelah agresi militer satu, namun kondisi pabrik mengalami kerusakan parah akibat pergantian fungsi pabrik dan dampak dari adu senjata saat agresi terjadi. Butuh waktu untuk memulihkan keadaan pabrik Gula Sumber Harjo sebelum kembali beroperasi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menasionalisasi aset-aset yang dulunya dikuasai oleh Belanda, termasuk pabrik Gula Sumber Harjo. Pada tahun 1958, pabrik ini resmi diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Proses nasionalisasi tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 yang mengatur pendirian Perusahaan Perkebunan Negara, PPN, untuk mengelola aset-aset perkebunan yang sudah dinasionalisasi. Pabrik Gula Sumber Harjo kemudian dikelola oleh Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara, BPUPN, sebelum diserahkan kepada Badan Pusat Perkebunan Negara Baru, PPN Baru, yang bertanggung jawab atas manajemen berbagai pabrik gula di wilayah Jawa Tengah. Pengelolaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan keberlangsungan produksi gula yang menjadi komoditas penting bagi ekonomi nasional. Pada tahun 1963, pemerintah mengadakan reorganisasi besar-besaran dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1963 yang membentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula dan Karung Goni, atau yang lebih dikenal sebagai BPUPPN dan Karung Goni, dengan kantor pusat di Jakarta. Dalam struktur ini,
Pabrik gula Sumberharjo masuk ke dalam bagian PPN Gula Jawa Tengah II dan dikenal sebagai PPN Gula Sumberharjo. Di tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1968, BPU PPN Gula dan Karunggoni dibubarkan dan digantikan oleh PNP, Perusahaan Negara Perkebunan. Kemudian, pada tahun 1981, terjadi reorganisasi lagi yang menempatkan pabrik gula Sumberharjo bersama 13 pabrik gula lainnya yaitu pabrik gula Banjaratma, Jatibarang, Pangka, Sragi, Cepiring, Rendeng, Comal, Kalibagor, Gondang Baru, Ceper Baru, Mojo, Colomadu, dan Tasikmadu di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara, PTPN, 9. Sebuah perusahaan BUMN yang mengelola beberapa pabrik gula dan perkebunan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan berbagai perubahan ini, pabrik gula Sumberharjo tetap menjadi bagian dari jaringan industri gula nasional. Namun perjalanan pabrik gula Sumberharjo tidak selalu mulus. Dari tahun 1985 hingga tahun 2005, produktivitas pabrik mengalami stagnasi. Walaupun biaya operasional terus meningkat, produktivitas tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini membuat pabrik beroperasi dalam kondisi yang serba sulit. Pada tahun 2016 akhirnya pabrik gula Sumberharjo resmi berhenti beroperasi, akibat berkurangnya pasokan tebu dan meningkatnya biaya operasional. Setelah menelusuri sejarah perjalanan pabrik Sumberharjo sebagai salah satu pabrik gula peninggalan masa Belanda, rasanya kurang lengkap jika kita tidak memahami proses pembuatan gula di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita simak bersama bagaimana proses tersebut berlangsung di pabrik gula tradisional di Jawa. Tebu yang telah dipanen diangkut menggunakan kereta lori ke pabrik. Di sini, tebu diturunkan dan dipindahkan ke meja tebu menggunakan derek. Meja tebu ini mengarahkan tebu ke konveyor yang membawa tebu menuju mesin penghancur. Setelah masuk, tebu dihancurkan untuk memisahkan sari tebu dari seratnya. Proses ini dilakukan oleh mesin penggiling besar yang digerakkan oleh mesin uap. Mesin-mesin ini, dengan teknologi dari era kolonial, menggiling tebu melalui serangkaian roller untuk mengekstraksi sebanyak mungkin sari tebu. Mesin uap di pabrik gula tradisional adalah jantung penggerak utama. Dengan sistem uap, tenaga disalurkan untuk menggerakkan penggilingan dan peralatan lainnya. Uap dihasilkan dari ketel yang biasanya dibakar dengan ampas tebu yang merupakan limbah dari proses penggilingan. Setelah diekstraksi, sari tebu mentah yang dihasilkan masih mengandung kotoran dan harus dimurnikan. Proses pemurnian ini dimulai dengan tahap defekasien, di mana kapur ditambahkan untuk meningkatkan pH sari tebu agar bersifat alkalis. Selanjutnya, proses pemurnian dilanjutkan dengan proses sulfitasi atau dengan proses karbonatasi. Proses sulfitasi dilakukan dengan menambahkan gas sulfur dioksida untuk memutihkan dan menstabilkan sari tebu dengan menghambat proses oksidasi, sehingga kualitas sari tetap terjaga selama proses pengolahan. Sedangkan proses karbonatasi dilakukan dengan memasukkan gas karbon dioksida pada sari tebu alkalis untuk mengendapkan kotoran. Endapan ini kemudian disaring dengan mesin filter lumpur, dan sari yang telah jernih disebut niratapis. Sari tebu yang telah dimurnikan kemudian dipanaskan dalam evaporator untuk mengurangi kadar air dan menghasilkan sirup kental. Proses ini dilakukan di bawah tekanan rendah untuk menurunkan titik didih dan menjaga kestabilan sukrosa. Sirup kental tersebut dipindahkan ke panci vakum, di mana airnya dihilangkan lebih lanjut dan gula mulai mengkristal. Proses ini menghasilkan masse kuit, yaitu campuran kristal gula yang dikelilingi oleh lapisan molase. Kemudian masse kuit diproses dalam mesin sentrifuge untuk memisahkan kristal gula dari molase. Lalu kristal gula dikeringkan dan disaring sebelum akhirnya dikemas dan siap didistribusikan.
Di balik mesin-mesin besar dan operasi pabrik, keberadaan pabrik-pabrik gula peninggalan zaman Belanda telah melahirkan sebuah tradisi khusus secara turun-temurun dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Setiap tahun, sebelum musim penggilingan tebu dimulai, akan diadakan acara Pesta Giling. Dalam acara ini, masyarakat menggelar pesta besar dengan hiburan rakyat, seperti pertunjukan tarian daerah, hingga pasar malam. Ada salah satu ritual unik yaitu ngarak manten, di mana dua boneka pengantin yang dibuat dari tebu atau adonan tepung akan dipertemukan dari desa yang berbeda, lalu diarak berkeliling, dengan tujuan akhir di dalam pabrik. Lalu kedua boneka pengantin tersebut dimasukkan ke dalam mesin penggilingan, sebagai simbol harapan, agar proses penggilingan tebu dapat berjalan lancar dan membawa hasil yang melimpah. Selain itu, ada kalimat khas di masyarakat sekitar pabrik, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dengan pabrik, yaitu, pabrik iki openono, sanajan ora nyugihi, nanging nguripi, kinario papan pangupo jiwone kawulo dasih. Yang artinya pabrik ini peliharalah, meski tak membuat kaya, tetapi menghidupi, memberikan perlindungan, menjadi jiwa rakyat kecil. Kalimat ini adalah kalimat penyemangat yang diucapkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV sebagai pendiri pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu kepada rakyat Jawa di tengah penetrasi Belanda. Dan kalimat tersebut telah menjadi sebuah filosofi yang dipegang sejak masa Belanda dan hingga saat ini masih terus menjadi istilah yang melekat dengan keberadaan pabrik-pabrik gula peninggalan Belanda di Jawa. Kemudian, salah satu daya tarik utama dari pabrik-pabrik gula peninggalan zaman Belanda adalah penggunaan kereta lori pengangkut tebu untuk mengangkut hasil panen tebu dari ladang menuju pabrik. Bagi masyarakat sekitar pabrik gula Sumberharjo dan Pemalang pada umumnya, kereta lori pengangkut tebu ini sering disebut dengan nama Gotrok. Sistem kereta lori ini sudah digunakan sejak zaman Belanda dengan menggunakan mesin tenaga uap, hingga pada tahun 2014 diganti menjadi kereta lori dengan mesin tenaga diesel. Namun, setelah jaringan kereta lori ditutup pada tahun 2015, pengangkutan tebu mulai dilakukan dengan truk, menggantikan peran kereta lori uap dan diesel. Meski tak lagi beroperasi sebagai pabrik pembuatan gula, mulai pada tahun 2018 pabrik gula Sumberharjo bertransformasi menjadi objek wisata sejarah yang disebut wisuda atau wisata susur dampar, yang artinya wisata menyusuri jalur kereta. Dengan tiket masuk yang terjangkau yaitu Rp3.000, wisatawan dapat menjelajahi kompleks bangunan pabrik Sumberharjo. Lalu dengan menambah Rp5.000, wisatawan dapat menaiki kereta uap kecil yang masih berfungsi untuk berkeliling area kompleks pabrik, persawahan, hingga pemukiman di sekitar pabrik. Hal ini menjadi upaya untuk mempertahankan sisa-sisa peninggalan masa lalu dan mengajak generasi muda untuk mengenal sejarah industri gula di daerah Pemalang. Pabrik gula Sumberharjo mungkin sudah berhenti beroperasi, namun kisahnya tak akan pernah hilang dari ingatan masyarakat Pemalang. Dari awal pendiriannya, masa kejayaannya, hingga akhir penutupannya, pabrik ini telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah Kabupaten Pemalang. Kini, ia berdiri sebagai bukti nyata akan masa lalu yang penuh tantangan dan harapan. Sebuah warisan sejarah yang seharusnya kita jaga untuk masa depan yang terus belajar dari masa lalu.